Sekarang kita ke bagian akhir ya dari jenis-jenis ban yang mungkin pada poros, yaitu poros dengan beban campuran atau mixed mood ya. Mungkin ini bagian yang paling rumit ya dari dua hal sebelumnya, yaitu poros dengan beban bending murni ataupun poros dengan beban puntir murni ya. Tetapi sebagian besar ya yang ditemui di lapangan adalah mixed mood ini ya, poros dengan bebannya campuran. Pada gambar sebelah kiri ini adalah poros dengan beban puntir, dan pada gambar sebelah kanan ya adalah poros dengan beban bending ya. Oke, kalau kita memilih pias kecil ya sembarang, yaitu di sini, ya. Atau pada gambar yang dipuntir ini adalah di sini ya. Pokoknya kita pilih dua yang berjejeran. Ya, kalau untuk yang beban ya mungkin di sini ya. Kemudian kita pilih ya, ini gambarnya, gambar ya. Kalau saya potong kemudian saya bentangkan, ini potongannya. Oke, dan ini adalah kotak-kotaknya ya. Mudah-mudahan bisa dibayangkan. Kemudian kita pilih kotak yang bawah sini ya, yang bawah. Kemudian kita gambar di sini ada tegangan ya, normal ke sana ya, akibat gaya bending ya. Kemudian ada tegangan geser ya kan? Arahnya gaya luarnya saja yang kita gambar, arahnya ke sana, di sana ya kan. Oke, kalau kita pilih potongan yang ini saja, maka ya mungkin kita hapus saja dulu bagian yang atasnya yang sudah tidak terpakai. Pada permukaan ini ya, bekerja gaya normal juga, ya kan? Ini permukaan ini ada, ini sebuah titik ya, berarti ada tebalnya ke sana ya. Benar ya, kalau digambar lengkap. Ya, supaya mudah diikuti, pada permukaan itu ada gaya-gaya seperti itu. Kemudian pada permukaan ini juga ada tegangan geser ya. Kita harus hati-hati memilih tegangan gesernya, karena tegangan geser pada ini dikalikan luas permukaannya menjadi gaya geser. Kalau kita perhatikan ini terhadap pusat beratnya di sana menyebabkan keliling ke arah jarum jam ya. Maka yang sebelah tegangan geser di sini harus berlawanan jarum jamnya. Kalau tidak nanti tidak memenuhi sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Sehingga kita peroleh gambar ini ya. Jadi yang tebalnya tidak usah kita gambar. Nah, ke sana ada gaya normal, ke sana juga ada. Kemudian di daerah sini ada tegangan geser, sana juga ada, ini juga ada ya. Meskipun untuk tegangan tarik sigma Y-nya ini
Sigma yang sini ya, sama dengan 0 ya. Karena kan tidak ada gaya yang ke arah sana ya komponennya. Adanya ke arah sumbu X. Meskipun juga ya tegangan ini kalau dipotong ada sih, harus ada. Untuk mengimbangi tegangan gesernya harus ada. Untuk mengimbangi momen akibat tegangan geser yang sebelah kiri kanan. Oke. Sekarang kita akan menganalisa elemen dengan elemen titik katakanlah dengan gaya-gaya seperti tersebut ya. Kita gambarkan ya elemen dan sistem gaya-gayanya ya, kita gambar ulang. Ini adalah titiknya kalau diperbesar berupa elemen segi 4 gitu ya, kubus ya. Maka ini ada tebelnya sebenarnya. Gaya yang bekerja pada permukaan atas ini ada gaya normalnya dan ada gaya gesernya ya. Demikian juga pada permukaan normal yang sebelah kiri ada gaya normal dan gaya gesernya. Hal yang sama terjadi pada permukaan bawah dan atas dengan arah gaya seperti terlihat pada gambar ya. Kalau kita membuat free body diagram yaitu melalukan bidang sembarang dengan membentuk sudut theta ya dengan sumbu vertikal ini, maka kita memperoleh bidang ini ya, bidang miring ini. Pada bidang miring itu tentu bekerja gaya normal dan gaya geser ya. Berapa besarnya gaya normal ya, tentu saja tegangan dikalikan luasannya. Gaya gesernya juga tegangan geser dikalikan luasannya ya. Oke. Sementara pada arah kiri ya, permukaan yang kiri ini ya, bekerja tegangan sigma X kan dikalikan luasannya ya. Luasannya adalah tingginya ini dikalikan tebelnya. Berapa tingginya ini kita lihat bangunan segitiga ini, kalau ini disebut theta, maka ini adalah cos ya. A-nya yang ini ya, yang miring ini, maka sebelah sisi tegak ini panjangnya atau luasnya adalah tingginya ini dikalikan tebalnya atau sama, karena ini juga dikalikan tebelnya kan, yang sini semua. Ya, ini A-nya di sini adalah panjangnya sisi miring dikalikan tebelnya, semuanya dikalikan tebelnya, maka kita bisa menyatakan luasan sisi tegak ini, yaitu tingginya dikalikan tebelnya sama dengan A di sini dikalikan cos theta ya. Oleh karena itu gayanya, ini tegangannya, kita nyatakan dalam gaya-gayanya karena yang dijumlahkan secara vektor itu yang bisa gaya-gayanya ya. Maka kita nyatakan dalam A cos theta luasannya jadi sigma X dikalikan A cos theta, ini tau XY dikalikan A cos theta ya. Sebaliknya sisi yang mendatar ini, sisi horizontalnya di depan sudut sin ya, maka luasannya adalah A sin theta. Oleh karena itu ini semua dikalikan luasannya tau XY A sin theta, sigma Y dikalikan A sin theta. Ya, ini adalah gambar-gambar gaya-gayanya ya, yang kita bisa menjumlahkan secara vektor ya. Sekarang kita jumlahkan komponen gaya normal ya. Berarti komponen gaya normal adalah di sini ya. Ya, yang arahnya ke sana ya. Yang ke arah kanan, cenderung ke kanan ini kita sebut positif, yang ke sana, yang sesuai dengan gaya ini. Yang ke arah kiri kita sebut negatif ya. Oke.
Berarti kita bisa menguraikan semua gaya-gaya pada komponen gaya-gayanya kita bisa mencari pada arah yang sejajar dengan sumbu N ini ya. Misalnya yang sigma X ini ya kita buat sumbunya sejajar, kita bisa menguraikan pada komponen sejajar bidang normal dan komponen tegak lurus bidang normal ya. Dengan segitiga gaya seperti ini, nggak usah yang ini. Maka komponen yang sejajar bidang normal arahnya ke kiri negatif ya. Ini tentu saja sudutnya, sudut horizontal ini sudut vertikal dan sudut normal ini tegak lurus dengan sudut miring ini. Oleh karena itu di sini theta di situ ya. Oke, maka kita bisa mencari berapa besarnya komponen sigma X A cos theta pada arah normal, yaitu cosnya ya kan, karena di tempat sudut. Oleh karena itu ini sigma X A cos theta ini besarnya gaya, kemudian dikalikan cos theta ya. Oke, sekarang sigma Y ya, kita juga mencari komponen yang sejajar, berarti kita bikin garis sejajar normal ya, kemudian yang tegak lurus normal ya. Komponennya yang sebelah sini ya, ini adalah komponen dari sigma Y A sin theta ya, yang pada arah sumbu normalnya ini ya. Oke, sudutnya ini sudut vertikal, ini sejajar dengan normal dan ini tegak lurus dengan normal, yaitu sama dengan bidang miring ini, karena itu sudutnya di sini, sudut theta. Oke, kita tahu ya, ini di depan sudut berarti sin. Jadi komponen gaya sigma Y A sin theta pada arah normal kita kalikan dengan sin theta lagi. Ini adalah gayanya. Terus ini kita kalikan dengan sin theta ya. Komponen normalnya sudah selesai semua. Sekarang kita tinggal komponen gaya gesernya ya. Kita hapus saja yang ini. Sudah ya, yang normal. Tinggal yang komponen gaya gesernya pada arah normal ya. Oke, kita buat garis yang sejajar, kemudian kita bikin garis yang tegak lurus ya. Sudut theta tentu di sini ya, sudut dalam berseberangan sama ini. Ini sudut theta di sini ya. Komponen gayanya ke kiri ya, berarti negatif ya. Ini besarnya tau XY A cos theta di depan sudut sin ya, berarti. Oleh karena ini adalah besarnya salah, ini arahnya salah, sorry kok positif ya, ini yang salah, saya memberi panahnya salah ya. Ya, kita bisa komponennya ke sana, ke atas dan ke arah sana ya, pakai segitiga gaya. Nah, ini ke sana. Nah, jadi jumlahnya sama dengan komponen ini dan komponen itu ya. Karena ini arahnya ke kanan positif ya, yaitu besarnya sama dengan besarnya gaya geser, yaitu tau XY A cos theta ya. Tegangan geser dikalikan luasannya, kemudian dikalikan sin karena di depan sudut ya, ini plus tau A cos theta, ini kan tau A cos theta, kemudian kita kalikan sin theta ya.
Jadi perlu ini kok berkali-kali to ya di sini, bukan to XY ya, karena pada kasus kesetimbangan pada titik ini ya, maka kita perlu menyeimbangkan momennya ya. Karena itu to XY ya, harus sama dengan to YX. Kalau tidak, ya elemen ini tidak setimbang secara statik ya. Oleh karena itu, to XY sama dengan to YX sama dengan to ya, dalam hal ini. Sehingga kita daripada menulisnya to XY, to YX yang sama besarnya, kita bisa menulis dengan to saja. Oleh karena ini ditulis dalam to ya. Oke ya. Sekarang tinggal komponen gaya geser yang sini ya, ini kita juga bisa mencari komponennya yang sejajar dan yang tegak lurus ya. Ini arahnya juga ke kanan ya. Besarnya ya, sudutnya ya, karena ini horizontal ya. Terus kemudian sudut dan garis ini adalah tegak lurus ya, tegak lurus dengan bidang itu. Oleh karena itu sudutnya adalah di sini, sudut theta sama dengan theta. Sehingga komponennya pada arah normal adalah cos ya, cosnya dari gaya geser ini ya. Oke, yaitu ya, besarnya gaya adalah to kalikan A sin, ini kan, to kalikan A sin, komponennya pada arah N adalah dikalikan cos theta ya. Sudah selesai semua gaya-gayanya, kita cari komponennya pada arah sumbu N ya, kalau dijumlahkan harus sama dengan 0 ya. Ya, kita sudah mendapatkan kesetimbangan gaya-gaya pada arah normal ya. Tinggal kita sederhanakan saja ya persamaan yang ini. Harusnya menjadi persamaan yang bawahnya ini ya. Kita coba ya, A sigma dikurangi sigma X cos, sebentar ya, A-nya kita hilangkan saja semua ya, biar memudahkan kita karena semua mengandung A ini. A kita bagi A semua, maka A-nya hilang, 0 bagi A ya tetap 0 ya. Nah, kita menulisnya lebih mudah mungkin, sigma ya, kita bawa ke sebelah kanan saja langsung, ini min menjadi positif, sigma X cos kuadrat theta ditambah sigma Y ya, sin kuadrat theta dikurangi, ini sama ya, to cos theta sin theta, ini to sin theta cos theta, cuma berbeda urutan ya, maka itu 2 ya, 2 to sin theta cos theta ya. Ini adalah persamaan untuk tegangannya. Kita akan mencoba menyederhanakannya. Ya. Maka kita tulis sedikit ulang di sini, sigma sama dengan sigma X cos kuadrat theta ditambah sigma Y sin kuadrat theta dikurangi 2 to kemudian sin theta cos theta ya. Mungkin kita perlu mengingat persamaan trigonometri ya, sederhana ya, yaitu sin theta plus theta
atau sin 2 theta ya, akan sama dengan sin theta cos theta ditambah cos theta sin theta ya. Sama ini, cuma urutannya dibalik, sama dengan 2 sin theta cos theta ya. Oleh karena itu ini kan 2. Nah, ini kan. Ini nanti kita bisa ganti dengan sin 2 theta ya. Terus kemudian kita mengingat persamaan ya. Misalnya cos apa ya, A plus B itu kan sama dengan cos A cos B itu kan dikurangi sin A sin B. Oke, kalau cos A min B itu sama dengan cos A cos B dikurangi, ditambah ya, sin A sin B ya. Ini kita bisa jumlahkan. Ya, maka kita peroleh ya, cos A plus B ditambah cos A min B. Ini tandanya berbeda, tinggal yang depan sama dengan 2 cos A cos B ya. Sekarang kalau tetanya sama ya, maka untuk tetanya sama, maka kita peroleh cos A dan B sama dengan theta, cos theta plus theta tambah cos theta min theta sama dengan 2 cos theta ya. Atau ini kita peroleh cos 2 theta ditambah cos 0 1 sama dengan 2 cos kuadrat theta ya. Atau kita bisa menuliskannya ya, ini kita bagi 2 semua ya, maka sama dengan setengah cos 2 theta ya, ditambah setengah ya, sama dengan cos kuadrat theta ya. Ini kalau kita tambahkan. Kalau kita kurangkan, ya warnanya kita ganti yang lain, misalnya biar berbeda ya, yang biru. Ya ini kita hapus dulu lah. Ya kita hapus tambahnya daripada nulis lagi ya. Kemudian kita kurangkan ya. Maka yang cos ini kan hilang, tinggal yang min. Min dikurangi min jadi min ya. Min berapa? Ini jadi min kan yang depan ini, sehingga nggak hilang. Yang sama tandanya justru hilang. Maka kita bisa menuliskan di sini cos A plus B dikurangi cos A min B ya, sama dengan min 2 sin A sin B gitu kan. Kemudian kalau A dan B-nya sama dengan theta, maka kita tulis cos theta plus theta dikurangi cos theta min theta sama dengan
min 2 sin theta sin theta ya. Atau kita bisa menuliskannya ini cos 2 theta dikurangi cos 0 yaitu 1 sama dengan min 2 sin kuadrat theta ya. Atau kita bisa menuliskannya yaitu sin kuadrat theta sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2 theta. Oke, sehingga kita bisa substitusikan ke persamaan yang paling atas itu ya. Ya, maka sigma sama dengan sigma X cos kuadrat theta-nya kita ganti dengan ini. Ya. Maka kita ganti dengan setengah ditambah setengah cos 2 theta. Terus ditambah sigma Y. Nah, kita ganti dengan setengah dikurangi setengah cos 2 theta. Terus kita ganti dengan langsung ya, ini 2 sin theta cos theta ya, sama dengan sin 2 theta dikurangi to sin 2 theta ya. Sehingga kita bisa kumpulkan ini sama dengan sigma X tambah sigma Y dibagi 2 ya kan. Kemudian yang ini ditambah sigma X min sigma Y karena ini Y min sigma Y nya dibagi 2 cos 2 theta dikurangi to sin 2 theta sin. Ya, ini sudutnya 2 theta. Oleh karena itu, ketemu persamaan yang ini ya. Ya, ini kan sama. Ya, itu adalah ya sama dengan ini. Ya kan, sigma X plus sigma Y bagi 2, sigma X min sigma Y bagi 2 cos 2 theta kurangi to sin 2 theta. Ya, kita sudah menemukan besarnya sigma ya, komponen gaya normal pada bidang yang membentuk sudut theta ya, dari garis vertikal ya. Besarnya sama dengan ini ya. Oke. Suatu saat dia akan berharga maksimal ya, tergantung tetanya ya. Kapan dia berharga maksimal? Jika turunannya sama dengan 0 ya. Ya, kita turunkan terhadap theta yang sigma X tambah sigma Y per 2, suku ini nggak ada tetanya ya hilang ya, ini suku yang pertama ini menjadi 0. Sekarang yang ini turunannya cos adalah min sin ya. Min sin 2 theta kalikan 2 pakai dalil rantai, 2-nya dan setengahnya menghilangkan, tinggal min sin 2 theta ya, min sin 2 theta seperti ini. Atau sekarang yang suku yang ketiga ya, turunannya sin 2 theta adalah cos 2 theta kali 2 ya, berarti 2 to cos 2 theta ya. Ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan 0 karena turunannya harus berharga 0 untuk nilai minimak ya. Oke, ini bisa pindah ke sana ya. Terus cosnya kita pindah ke sini ya. Maka mungkin saya ganti pensil saja.
ya ini bisa pindah ke sana menjadi plus kan, maka terus kemudian sin, berarti saya tulis sajalah min sigma x min sigma y sin 2 theta sama dengan 2 to cos 2 to, ya kan? Ini pindah ke sana, cosnya berarti sin 2 theta dibagi cos 2 theta sama dengan minnya ke sana biar mudah penulisannya. Yang ini sigma x bagi kurangi sigma y, ya. Ini sama dengan tangen ya, sin bagi cos adalah tangen 2 theta. Atau kalau saya gambar segitiganya ya, ini berupa, ya ini ke bawah aja menggambarnya min 2 to, yang sini adalah sigma x min sigma y, ya. Sudutnya ini adalah 2 theta untuk sigma maksimal ya. Karena kita tadi berbicara tentang tegangan normalnya berharga maksimal ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah sigmanya ya, merupakan fungsi theta dan dia akan berharga maksimal ya pada theta yang memenuhi persamaan ini ya. Ini adalah berapa tadi? Min 2 theta ya. Min 2 theta, yang sini sigma x min sigma y. Ini dia nanti akan berharga maksimal kalau membentuk segitiga ini ya. Ini sudutnya 2 theta untuk sigma maksimal ya. Ini angka 2, kurang jelas angka 2-nya. Ya, 2 theta untuk sigma maksimal, ini sudutnya. Sisi miringnya tentu saja kita menggunakan Pythagoras ya. Ini adalah akar sigma x min sigma y kuadrat ya, tambah min 2 to kuadrat ya, sama dengan ya, akar ya, sigma x min sigma y kuadrat ditambah 4 to kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan sudut ini yang tangennya sama dengan min 2 to dibagi sigma x min sigma y. Kita masukkan ke sini cos 2 theta, tentu saja sisi horizontal dibagi sisi miringnya ya, kita masukkan. Bagi 2 terus ditambah sigma x. Nah, kita masukkan sudutnya. Cos adalah sigma x kurangi sigma y dibagi akar dengan sisi miringnya sigma x min sigma y kuadrat tambah 4 to kuadrat. Nah, ini yang ini. Sekarang dikurangi dengan to sin. Sinnya adalah di depan, sisi di depan sudut, yaitu min 2 to dibagi sisi di miringnya ya. Maka akan sama dengan sigma x dan sigma y, sama ini penyebutnya, kuadrat ditambah 4 to kuadrat. Nah,
kurungnya kurang besar. Oke, biar bisa dijumlahkan ya, ini penyebutnya kita samakan setengah ya. Yang ini, yang suku terakhir sama dengan sigma X tambah sigma Y bagi 2 ditambah sigma X kurang sigma Y kuadrat ya kan, per 2 akar ya, sigma X min sigma Y kuadrat tambah 4 toh kuadrat. Nah, suku yang ini min kali min jadi plus 4 to kuadrat ya, biar penyebutnya sama, 2 akar sigma X min sigma Y kuadrat ditambah 4 to kuadrat ya. Oke, berarti ini bisa kita sederhanakan, sigma X plus sigma Y per 2 ditambah sigma X min sigma Y kuadrat tambah 4 toh dibagi 2 akar sigma X 4 toh kuadrat ya. Ya, ini dibagi akarnya ya menjadi akarnya itu sendiri. Ingat, akar bisa plus minus ya ini, sehingga sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 plus minus setengah akar sigma X min sigma Y kuadrat ditambah 4 to kuadrat. Ya, ini adalah harga sigma max. Nah, ini bolehlah saya kotaki ya untuk menyatakan ya tegangan maksimal ya. Ini mestinya sama dengan ya kan? Minus kalau min mungkin, plus jika maksimal ya. Oke, ini setengahnya masuk ya. Kalau persamaan saya tadi kan setengahnya di luar tanda akar ya. Ini kalau saya masukkan kan menjadi 1/4 persis dengan ini. Atau 1/4 itu sama dengan setengah kuadrat. Ya, to-nya 4 to kuadrat dibagi 4 ya menjadi to kuadrat. Tetapi lebih sering persamaannya seperti yang saya tulis dalam kotak hijau ini. Begitulah kita sudah memperoleh nilai dari sigma max, yaitu sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 plus minus sigma minimax ya sebenarnya, karena turunannya sama dengan 0 itu bisa minim bisa maksimum. Sigma minimax sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 ya ditambah setengah akar sigma X kurangi sigma Y kuadrat tambah 4 to kuadrat. Kita sudah mendiskusikan ya kesetimbangan pada arah normal ya. Berikutnya kita akan mendiskusikan pada arah pada bidang ini ya, pada arah gesernya, yaitu pada arah sesuai dengan bidang ini ya. Ini vektor-vektor gayanya sudah dikalikan luasan pada
permukaan vertikal yaitu A cos theta dan kita kalikan dengan permukaan pada arah horizontal yaitu A sin theta ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari komponen gayanya pada arah sejajar dengan bidang ya. Maka ya, kita bisa kita bikin garis yang sejajar bidang dan kita bikin garis yang tegak lurus ya. Ya, maka komponennya sigma x A cos theta adalah ke arah sana ya. Misalkan kita anggap yang ke arah sana positif, berarti yang ke arah sana negatif. Ya, maka kita memperoleh ini komponennya pada arah sejajar dengan bidang geser adalah positif ya untuk sigma x A cos theta. Sudutnya di sini karena ini tegak lurus dengan yang vertikal, sedangkan garis ini tegak lurus dengan bidang gesernya ya. Hingga sudutnya di sini theta. Di depan maka sama dengan sin ya. Karena itu ini adalah gayanya sigma x A cos theta kemudian dikalikan sin theta, ini komponennya. Dengan cara yang sama ya, kita bisa mencari komponennya yang sigma y. Kita bikin garis yang sejajar gitu. Kemudian tegak lurus. Nah, ini kok kurang. Ya, ini ke sana arahnya berarti negatif ya. Sudutnya sekarang ini sejajar dengan bidang miringnya ya, mudah ini sudutnya theta di sini ya. Di tempat sudut berarti cos ya. Oleh karena itu komponennya adalah sigma y A sin theta, sigma y A sin theta cos theta. Cos theta adalah kita mencari komponennya. Oke, sudah selesai yang gaya normal, sekarang gaya geser. Mungkin kita hapus dulu ya. Gaya gesernya ya, yang to x y A cos theta ya, kita bikin garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus ya. Maka komponennya gaya geser pada arah bidang geser ya ini ya, arahnya ke atas positif berarti. Jadi ini gayanya to x y A cos theta, to x y A cos theta. Sudut tetanya di sini. Ini sudut dalam berseberangan ya. Ya, di tempat sudut berarti cos theta dikalikan cos theta. Oke, demikian juga ya. Terakhir adalah komponen dari to x, to A sin theta. Kita bikin garis yang sejajar, kemudian tegak lurus. Ya, sudutnya karena ini tegak lurus dengan ini. Kemudian bidang ini tegak lurus dengan bidang miringnya, berarti sudut tetanya di sini. Oke, komponennya pada arahnya ke sana, yaitu di depan sudut maka sin ya. Jadi komponen dari to A sin theta adalah sinnya ya, pada arah bidang geser. Dan karena arahnya cenderung ke bawah, kita kasih negatif ya. Itulah ya, sudah selesai. Ya nanti kalau disederhanakan seperti yang ini ya. Ini mestinya mudah ini. Oke ya, kita sederhanakan saja, A-nya bisa dihilangkan.
Ya, semua mengandung A. Ya, maka tinggal sigma X sin theta cos theta dikurangi sigma Y sin theta cos theta ditambah to cos kuadrat theta kurangi to sin kuadrat theta ya. Oke. Ini bisa kita kumpulkan ya. Sigma X kurangi sigma Y. Nah, ini kan sin theta cos theta ditambah to ya, cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ya. Ini kan sama dengan cos 2 theta ya. Nah, ini cos 2 theta. Ya, sedangkan ini sama dengan sin 2 theta bagi 2 ya. Karena sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Berarti sin theta cos theta sama dengan setengah sin 2 theta per 2 ya. Sehingga kita bisa menyederhanakan sebagai sigma X min sigma Y per 2 sin theta, sin 2 theta ditambah to cos 2 theta ya. Oke, sekarang minimax ya. Jika turunannya sama dengan 0 ya. Kita ganti warna mungkin. Nah, maka di to tulisnya begitu. D to per d theta ya sama dengan turunannya sin adalah cos kali 2 pakai dalil rantai, cos 2 theta kali 2 atau 2 cos 2 theta bagi 2 ya, hilang ya. Maka tinggal sigma X min sigma Y kalikan cos 2 theta. Turunannya cos adalah sin min 2 to sin 2 theta sama dengan 0 ya. Atau saya bisa bawa ke sana ya. Sigma X min sigma Y cos 2 theta sama dengan 2 to sin 2 theta ya. Berarti sin 2 theta dibagi cos 2 theta sama dengan 2 to dibagi sigma X min sigma Y ya. Atau ini sama dengan tangan kan? Nah, sin per cos. Kalau kita gambar ya, sisi tegaknya ini misalnya ini sigma X min sigma Y, yang sini adalah 2 theta, 2 to. Ini sudutnya di sini ya. Ini sudut untuk 2 to, 2 theta untuk tegangan geser maksimal ya. Tentu di sini adalah sigma X min sigma Y kuadrat gitu kan. Ditambah 4 to kuadrat.
4 to kuadrat. Nulis miring angel juga. Ya. Oke. Perhatikan bahwa segitiga ini kalau kita bandingkan dengan segitiga saat tegangan ini, tegangan gesernya, tegangan normalnya maksimal ya, tegangan ini, maka dia mungkin saya gambar pada tempat yang sama ya. Ya, kalau untuk yang segitiga tadi ini 2 to min. Nah, kemudian yang sini adalah yang sigma X min sigma Y. Nah, ini sudut 2 theta untuk tegangan maksimal ya. Perhatikan bahwa sudut tegangan normalnya maksimal ya, 2 theta-nya, sudut 2 theta untuk tegangan normal maksimal, dan sudut 2 theta untuk tegangan geser maksimal itu merupakan penyikunya ya, karena sama kan ini panjang isinya loh 2 to, kemudian ini sigma X min sigma Y ya. Berarti sudut ini, sudut 2 ini sama dengan sudut di sini ya, atau sudut yang ini sama dengan sudut yang di sini ya kan. Nah, karena itu dia merupakan penyikunya antara tegangan geser maksimal dan tegangan normal maksimal ya. Oke, ya nanti berikutnya ya kita tinggal memasukkan apa itu nilai tegangan ini pada bidang T ya, bidang yang miring tadi, untuk membedakan dengan ini loh. Nah, ini to XY ini pada bidang geser yang miring ya. Oke, kita tinggal mengganti ya sin-nya ini dengan segitiga ini, nilai-nilai pada segitiga kita masukkan ke sana ya, mudah-mudahan cukup ini. Berarti sigma X min sigma Y bagi 2, sin adalah di depan sudut, sigma X min sigma Y dibagi akar ya, sigma X min sigma Y kuadrat ditambah 4 to kuadrat. Ya, dia akan bernilai maksimal ya. Kalau θ-nya sama dengan ini, sama dengan segitiga itu. Terus ditambah to, cos-nya adalah di tempat sudut ya, 2 to dibagi akar sigma X min sigma Y kuadrat tambah 4 to kuadrat ya. Ini dibagi 2 ya, ini kita bagi 2 juga, ininya jadi 4 ya. Ya kan sama dengan 2, 4 bagi 2. Ya, sekarang sudah bisa kita jumlahkan. Ya, sama dengan setengah keluar sigma X min sigma Y kuadrat ditambah 4 to kuadrat dibagi akar sigma X plus sigma Y kuadrat ditambah 4 to kuadrat, itu kan. Sama dengan ini akarnya bisa plus bisa minus ya. Ini sama dengan setengah akar ya, karena suatu bilangan dibagi akarnya ya ketemu akarnya ya.
plus minus, jangan lupa. Oke, ya, biar nggak lupa dikasih tanda di depannya biasanya. Itulah tegangan geser maksimum pada sudut seperti terlihat pada segitiga yang merupakan penyiku saat tegangan normalnya maksimal ya. Sudah selesai, mungkin saya kotai. Nah, ini adalah penyederhanaan kita, ini juga penting. Ya, ini kita kasih 1 gitu nomor. Ini kita kasih 2. Nah, ini adalah 1 ya kan? Nah, dia akan maksimal. Nah, ini sama dengan ini 2. Ya, sudut merupakan penyiku ya. Sudah selesai ya, di mana kita bisa mencari tegangan normal maksimum pada dan tegangan geser maksimum ya. Bidang-bidang di mana tegangan normal dan tegangan gesernya maksimum ya, jadi jika theta sedemikian ya, sehingga dia membentuk tegangan geser maksimum ya, tetanya sedemikian ya, sedemikian itu membentuk ya, gambar ini ya, segitiga ini, sudut tetanya akan tahu. Maka ini disebut normal, disebut shear principal plane ya, karena tegangan gesernya maksimum. Sedangkan yang depan ini sudut theta sedemikian sehingga tegangan normalnya maksimum ya, tentu berbeda dengan saat tegangan geser tadi, yaitu saat membentuk segitiga ini sudutnya sedemikian sehingga membentuk segitiga ini dengan nilai sisi-sisinya seperti terlihat, maka dia akan membentuk tegangan normal maksimum, atau bidang ini disebut dengan normal principal plane ya. Jadi itulah bidang-bidang utama principal plane dan tegangan-tegangan utama ya, kita sudah mempelajarinya. Principal plane dan principal stress itu biasa digambarkan dalam lingkaran Mohr ya. Lingkaran Mohr itu mengilustrasikan rumus-rumus sebelumnya, dan kadang-kadang ya dengan menggambarkan lingkaran Mohr kita bisa mencari ya tegangan yang diminta ya. Kadang-kadang ya. Kita evaluasi gambar ini ya. Misalnya tegangan geser maksimum, tegangan geser maksimum sama dengan ini ya, sama dengan jari-jarinya ya kan. Bisa di sini maksimum, kalau negatif dia berada minimum ya. Kalau kita lihat jari-jarinya ini adalah sama dengan sisinya ini adalah sigma X, sigma Y bagi 2 ya kan. Itu adalah panjang ini, sigma X kurangi sigma Y bagi 2 ya. Sigma X kurangi sigma Y bagi 2. Nah, tentu jari-jarinya ditambah pakai rumus Pythagoras ya. To kuadrat ya kan. Kita akarkan. Ya, sama dengan setengah akar sigma, ini kuadratkan juga ya. Nah, kuadrat ditambah 4 to kuadrat sama dengan rumus tegangan geser maksimum sebelumnya ya. Oke, sekarang sigma max di sini. Nah, sigma normal maksimum ya sama dengan C ditambah jari-jari ya kan. C-nya itu panjangnya C ke sini. Ya, adalah tentu sama dengan sigma X tambah sigma Y per 2 ya. Jari-jarinya
ya ini tambah setengah ya, sigma max ya ini, sigma X kurangi sigma Y kuadrat tambah 4 to kuadrat ya. Ya sudah, dengan melihat gambar ini kadang-kadang justru kita kesulitan ya menghitungnya. Kalau kita menggambar langsung kita mendapatkan hasilnya dengan lebih mudah ya. Itu lingkaran Mohr. Kemudian khusus untuk kasus poros kita ya, perhatikan ini adanya cuma sigma X saja ya, sigma Y-nya tidak ada kan ya, akibat beban bending. Oleh karena itu rumusnya menjadi lebih sederhana. Sigma Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, maka ini sigma X kurangi sigma Y, sigma Y-nya 0 bagi 2. Ini sigma X kurang sigma Y kuadrat ya, bagi 2 kuadrat, terus to kuadrat. Ya, sedangkan yang tegangan gesernya sama dengan sigma X kurang sigma Y, tinggal sigma saja, sigma X saja sama dengan sigma bagi 2 kuadrat ditambah to kuadrat. Besarnya sigma, ya jangan lupa kita tetap bisa menghitung dengan persamaan M Y bagi I X X. Ya, besarnya to sama dengan T R bagi J0. Ya, nanti kita ketemu sigmanya, ketemu to-nya, kita bisa menghitung sigma max maupun to max. Untuk poros ya, jadi jauh lebih sederhana disebabkan sigma Y-nya sama dengan 0. Pada contoh ditunjukkan bagaimana kita mengaplikasikan prinsip-prinsip bidang utama dan tegangan utama ya. Ini ada poros ya, panjangnya 3 meter ya. Besarnya tegangan geser yang diizinkan, kekuatan gesernya 600 kg per cm dan tegangan normalnya 1100 kg per cm ya. Memang tegangan tarik biasanya lebih kuat untuk logam-logam ya dibanding tegangan gesernya ya. Daya yang ditransmisikan 120 HP ya, tenaga kuda pada kecepatan sekian ya. Berarti ini ada power ya yang harus ditransmisikan ya. Adanya power ini menyebabkan tentu torsi ya. Ya, kemudian adanya beban beban geser, sebab beban lateral seperti ini menyebabkan momen ya. Akibat beban ini, artinya poros ini mengalami mixed mode ya, yang torsi ini menyebabkan tegangan geser, yang momen ini menyebabkan tegangan normal ya, momen bending. Ya, ini ditumpu pada bantalannya, ini berarti. Maka ini panjangnya 1 meter ya, berjarak 1 meter. Ya, tentukan diameter poros yang dibatasi dengan tegangan kekuatan gesernya sekian dan kekuatan normalnya sekian ya. Kita harus menghitung sigma minimax dan juga harus menghitung theta minimax. Seperti biasa ya, jawaban dari latihan ini, soal, tugas ya, dikirim ke alamat email berikut ya, kelas.jarod@gmail.com ya.
Mudah-mudahan dengan latihan ini ya memberi pemahaman yang cukup mendalam bagi mahasiswa ya, terutama bagaimana tegangan ya, bisa tegangan normal, bisa tegangan geser ya, itu diperhitungkan ya dari beban-beban luar pada poros. Hasil perhitungan nanti dibandingkan dengan hasil pengukuran, yaitu merupakan material properties ya dari bahan tersebut ya. Demikian sudah berakhir ya salah satu pembahasan tentang kekuatan tarik, yaitu salah satu material properties ya. Kenapa kita belajar material properties? Karena sebenarnya material itu didefinisikan dengan propertiesnya ya. Maka bagian material dasar sampai di sini sudah berakhir ya. Perlu dicatat ya bahwa material dasar itu bisa kita belajar material propertiesnya seperti yang telah kita lakukan. Bisa belajar tentang material science ya yang tidak kurang menariknya ya. Tetapi untuk 8 kali pertemuan ya kita tidak bisa mengcover material science-nya ya. Berikutnya nanti kita akan berbicara tentang proses manufaktur ya, salah satu saja ya, khususnya yaitu proses pengelasan logam.